16 pindah ke Jakarta? Oh, terus langsung kerja? Apa yang bikin lu sampai berani ke Jakarta waktu itu untuk bekerja? Katanya mau resign. Karena secara struktur company juga, screen time aku itu kayak 12, ini aja berapa? 29 jam. Gaji yang sama dengan pekerjaan yang sama. Cabut dulu kan 1 bulan ya? Yes. Sabbatical lah itu Sabbatical. mau ngapain sabbatical? I'm gonna be the next era, gonna be the next Bong Chandra. Nggak mungkin percaya sama Keren gue banget, takwa. So, gimana nih? Ya, Oke, so kita video YouTube sama. Konsepnya interview aja biar nggak usah pusing. oke, let's go. Let's go. Wait. Oke, kalau biasanya Priska yang suka nanya gue, karena dia kalau mau bikin skrip kadang-kadang nanya-nanya. Benar. Karena gue akan nanya Priska. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertama, katanya mau resign. It was at this moment that he knew he fucked up. Benar. Abis resign sabbatical. Benar. Kenapa? Jadi gini ya, selama ini point of view di konten gue itu selalu point of view dari milenial ya kan. Ya. Yang marah-marah lah, kayak Gen Z tuh gini, Gen Z gini, pokoknya komplain. Silakan diberikan ruang untuk membela Klarifikasi. dirinya sebagai Oke. Gen Z. Klarifikasi. Emang 2 bulan terakhir ini adalah 2 bulan terakhir saya paling Gen Z. Kayak sebelumnya kan kayak masih yang kayak hustle apalah mental health gitu kan. Tapi saya baru Tapi ngerti. Gen Z kan emang mental health juga sama hustle kan. Oh iya. Gimana? Coba. Oke. Ya, emang Gen Z sih. Iya. Jadi Lu nggak pernah jadi milenial, jangan. Jadi kenapa saya resign? Yang pertama adalah tidak merasakan, kayaknya bosan aja sih, jenuh. Jadi ketika misal kemarin Brian tiba-tiba ada ide baru, kita bikin seminar yuk, wah langsung dopamine rush, langsung kayak ayo langsung scratch this, scratch that. Nah, tapi ketika tidak ada itu, cuman ada kayak ya another day, another Zoom, hello, ya gimana sih, apa kabar? Boring. Saya sudah di level kayak merasa ini menjadi something yang kayak Oke. For konteks berapa lama? lama. satu tahun 1 bulan. Oke, 1 tahun 1 bulan udah merasakan Udah mau sama 3. gimana ya? Aduh jelek banget ini match saya. Enggak, tapi inilah bedanya emang kayak waktu gue milenial sama lo gitu ya, sama yang sekarang. Oke, kita mungkin nggak ngomongin Gen this, Gen that, tapi mungkin sama culture in work sekarang tuh bedanya kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya di milenial, bukan milenial, di dulu ya, waktu zaman gue mulai kerja, lo kan di in the age mulai kerja kan, baru mulai kerja. Ini pekerjaan pertama dong, kantor Pekerjaan pertama, benar ya. kantor pertama. Nah itu tuh biasanya kita emang udah dibayar minim, lembur-lemburan, terus nggak ada tuh kayak mau resign putus. Really? Iya, belum setahun tuh. Tapi itu mindsetnya waktu itu adalah ketika lo udah pekerjaan, especially di kantor, pekerjaan pertama lo gitu ya dari kuliah, itu pasti langsung kayak wah ini tuh something banget dan lo harus bertahan di situ selama 1-2 tahun baru lo loncat ke yang lain gitu. Dulu MT ya, manajer trainee aja minimal 2 tahun. Kalau nggak lo harus di penalti, lo harus bayar gitu. Nah jadi gitu. Nah ini yang mungkin tidak terjadi dulu kan, secara fenomena pekerjaannya tidak seperti itu, karena dulu kan semuanya kayaknya di bank kantoran kan. Benar. Nah, kalau lu kan mungkin di dunia kreatif. Nah, cuman selain burnout kayak gitu, waktu lu mulai deh Pris kayak gue tuh wonder gitu kan. Lu kan bukan orang Jakarta, perantau, bener gak? Oh ya, benar. Jadi Priska ini perantau guys. Yes, FYI. Dari Papua, Jayapura jauh banget. Jauh banget gitu. Dan dia itu memutuskan untuk abis SMA, Habis SMA, gap year, mau kuliah lagi tapi nggak jadi, malah kerja setahun. Keterusan gitu ya. Bener. Keterusan. Nah, apa yang memutuskan waktu itu? Lu waktu itu umur berapa berarti pindah ke Jakarta? 16. Hah? 16 pindah ke Jakarta? Iya. Oh, terus langsung kerja? Enggak, 16 SMA di SMA. Iya. Habis itu langsung Terus bekerjanya umur berapa? kerjanya umur 17 akhir. 17 akhir sampai sekarang ya? Iya, 17 akhir. Mau 18. Iya, Sekarang, waktu itu mau 18. Sekarang 19 mau ke 20. berarti kerja 2 tahun. Setahun. Oh, gap year dulu ya. Gap year tuh enggak apa-apain berarti ya? Iya, Oh, benar. berarti kayak having fun lah gitu. Pokoknya gap year lah, intinya enggak apa-apain. Iya. Terus kerja. Nah, Benar. apa yang membuat lu mau kerja waktu itu? Very good question. Karena saat itu saya jenuh lagi.
Jadi emang kayak temanya jenuh aja nih. Nah, ya babil berarti. Iya, temanya jenuh gitu. Jadi sebelum kan gap year, aku tuh ada orang tua punya studio musik. Sama ada lapangan bulu tangkis. Nah, dua itu aku manage. Nah, tapi day to day-nya udah gitu, terima pesanan kayak siapin lapangan, terima pesanan, siapin studio. Nothing much. Terus jenuh, tiba-tiba ada panggilan kayak offering, why not? Jadi aku minta kayak oke, give me 2 minggu aku beresin yang di sini dan ke Jakarta. Oh, jadi waktu lu gap year sempat balik ke Jayapura. Benar. Oh, gap. Jadi gini guys, jadi waktu dia abis kuliah di sini, SMA di sini, pas pandemi ya SMA-nya ya, Yes. for konteks lagi. Nah, terus dia balik ke Jayapura terusin family business, and then bosen, tiba-tiba ada tawaran dari Jakarta dan terbanglah ke Jakarta untuk kerja. Benar. Waktu itu masuk ke agensinya Brian, Anjay, Dede kalau gue. Lanjut ke agensi Brian, yaitu Frazier. Dan di situ berarti pekerjaan pertama yang 9 to 5 gitulah ya. In a way, yes. In a way ya. In a way, Oke. ya. Nah, terus ya apa yang bikin lu sampai berani ke Jakarta waktu itu untuk bekerja? Karena satu, aku udah lihat Brian mukanya berseliweran kemana-mana. Jadinya udah kayak percaya lah ini bukan orang scam. Iya, bukan jual organ. Iya, at least gitu kan. Terus ke Jakarta karena ada adik juga di Tangerang, jadi itu kayak lagi sekolah. Jadi kayaknya even though kalau misalnya saat itu ada gimana-gimana, aku tinggal di Jakarta atau tinggal sama adik aja. Oh, Mungkin tapi kayak itu kan kayak faktor luar kan? Apa faktor dalam lu gitu loh ya? Oh, faktor dalamnya. Oke. Lu tuh sampai kayak decision I wanna do it gitu. Itu keputusan besar loh, pindah ke Jakarta buat kerja. Kalau kerja doang kan kayak ya udah gue kerja gitu kan. Tapi ini kan keputusan besar karena lu pindah lagi nih ke Jakarta. Oh, tapi for me at that time itu bukan keputusan besar, itu keputusan yang make sense aja gitu kayak dibandingkan I rot in my hometown kayak rot. Iya, rot kayak Oke. gitu. I rather kayak pursue karir di luar kota. Terus there's this kayak kalau udah nggak kuliah kerjanya cuma di situ-situ aja di rumah ya mau ngapain hidup ini. Jadi kayak why not ke Jakarta? Jadi lu mencari meaning dari kerjaan lu bukan? Experience. Yang pindah ke Jakarta itu experience. Tuh, nah, untuk experience untuk memperluas knowledge, wawasan dan network dan tahu industri aja gitu kayak kayak gini. Oke. Tapi lu punya kayak goal besar nggak? Kayak ini kan berarti kan satu buah kayak apa step kan? Kayak apa sih? Stepping stone. Ya, stepping stone. Buat loncatan. Susah banget cari kata-katanya. Iya kan, stepping stone untuk lu tahu knowledge segala macam dan lain-lain. Tapi kan knowledge network selalu akan lu peroleh atau lu kumpulkan as you grow, bener dong? Benar. Kayak ini tuh jadi stepping stone ke apa? Nah, jadi sebelum ini aku konteksnya itu di properti, bikin semi kayak broker properti versi di Papua. Kalau di sini ada Era, di sini ada Begitu. Agent property. Iya. Nah, terus emang basicnya itu sudah di media, kayak basically buatin konten untuk properti-properti ini. Oh, jadi ada sampingan kamu bikin konten buat properti-properti. Ini kayak waktu SMA, bahkan SMA ke gap year fasenya. Justru kenapa gap year? Karena aku mikir kayak ngapain kuliah, aku mau bisnis nih. There's that fire, I'm gonna be the next Era, gonna be the next Agent. Iya, Bong Chandra gitu. Oke. Nah, terus ternyata kan tidak seindah itu. Jadi kayak baru balik, terus mau coba bikin sistem and everything, model bisnisnya jelek ya, all fall apart. Tim ada 5, pencar semua. Terus database yang ada nggak berguna lagi. Akhirnya waktu ada Brian datang, aku kayak, oh ya, this is my way out. Udah kayak daripada lanjutin yang nggak jelas, I go on kayak pelajarin dulu bisnis orang. Kayak karena aku run bisnis sendiri dengan knowledge yang aku punya nggak jalan. Tapi ini di Jayapura apa di Jakarta? Jayapura. Kalau di Jakarta pasti kalah banget. Nah, after that, mungkin ini stepping stone untuk ke arah masih di sekitaran media. Aku pun kayak hati untuk masuk ke properti masih ada. And I think kayak ini stepping stone untuk ke arah sana. Jadi ada bekal ngerti media, marketing, branding.
Oh jadi kamu mau jadi once kamu udah ngerti ini marketing segala macam untuk kayak tujuan kayak balik lagi ke bisnis properti itu masih ada? Sebenarnya masih ada, cuman kalau sekarang ngelihatnya opportunity yang lebih aku bisa capture adalah masih di media apa ya, personal branding, Oke. yang bikin konten ini, belum ke arah propertinya itu, karena property itself aku masih minim knowledge aku. Properti ini lebih ke agent properti dong ya, bukan developer. Nah, Belum tahu juga. pengennya tuh at the stage-nya pengennya developer, tapi kan untuk to get to that level kayaknya perlu kayak gitu. Jadi Jadi kalau di pemikiran kamu sekarang, kamu adalah sekarang mau media dulu, pelajarin marketingnya, pelajarin cara jual properti, and then once itu udah semua baru ke develop properti sendiri gitu, residence area sendiri atau commercial area sendiri gitu-gitu. yes, mungkin lebih kayak ke punya capitalnya dari media yang kayak konten-konten ini, dapat capital ada, baru ke arah properti. Mungkin propertinya udah bisa langsung ke developernya. Kalau dulu aku mikirnya Agent dulu. agent itu untuk dapat capital. Oh, jadi sekarang intinya kamu lagi mau berbisnis untuk mengumpulkan capital Yes, untuk menjadi developer. benar. Di Jayapura apa di Jakarta atau di mana rencananya? Atau di mana aja? Mungkin starting bisa dari Jayapura karena itu yang aku paling familiar. Iya. Terus Your next, hometown lah ya. terus next mungkin di Bandung sama Jakarta karena aku sudah pernah ada di sana dan aku kayak bisa tahu lah, oh ini oke tempatnya, ini anak-anak kosan banget, something like. Iya, jadi ada yang mau invest. Iya, tolong. Tapi kan masih jauh ya. Ini kita mungkin Kita ngomong 10 years time nih. 10 years time untuk bikin develop. Nah, oke. Kenapa Pris? Kenapa menurut kamu jalur yang paling penting yang pertama itu adalah media dulu, marketing dulu? Kenapa? Very good question. Karena aku pernah merasakan yang jualan barang, jualan misal baju-baju gitu. Jualan baju sudah stok barangnya dan lain sebagainya, terus kejual, terus stok lagi, terus udah gak bisa kejual, ya gimana stoknya gitu kan. Jadi aku realize skill paling penting untuk manusia punya adalah skill berjualan. Terus sekarang mau berjualan udah nggak zaman lagi kan jualan yang offline. Jadi marketing, digital marketing atau this whole digital era ini is the way to the riches, to the wealth. Jadi kalau aku simpulin berarti menurut kamu dari kacamata kamu yang paling penting untuk membangun bisnis adalah tahu cara jualannya dulu. Iya. Benar nggak? Abis itu baru produknya segala macam itu belakangan, ya kan? Karena kalau zaman dulu kan kayak mau start bisnis properti berarti apa? Satu, cari tanahnya, sih. Yeah. Dua, bangun rumahnya baru jualan. Tapi sekarang terbalik gitu ya. Benar, sekarang harus cari dulu kayak marketnya butuh apa, mereka suka desain kayak gimana. Bahkan kita bisa jualan modal desain doang. Iya, tanpa ada produk ya. Iya, betul. Oke, balik ke urusan kalau gitu. Kamu berarti kan ini udah ketemu nih ya, where are you going dan where do you wanna go. Balik ke sekarang nih ya. Kenapa resign? Jenuh. Oke, jenuhnya itu dari karena melakukan hal yang sama terus-terusan. Iya, berarti itu. Sehingga tidak merasa ada something new lagi di learn, bener gak? Yes. Tapi kenapa sampai resign gitu? Kenapa sampai resign? Karena secara struktur company juga it's not expanding at least in dekat-dekat ini. Meaning kayak aku as a head kreatif, aku mau kemana lagi? Kayak kalau Brian buka cabang misal dia mau bikin seminar, mungkin it's something new, aku bisa belajar. Tapi at this point, misal aku bertahan dengan gaji yang sama, dengan pekerjaan yang sama, it's no other value dari situ lagi ya gitu. Kayak maksudnya nggak ada ruang buat bertumbuhnya lagi gitu ya. Iya, ruang untuk aku bisa ada challenge baru, ada challenge apa gitu. Tapi kamu nggak takut ya resign-nya? Kayak nggak takut, nanti gue bisa kerjain apa, nanti income gue terus dari mana yang bulanan ini gitu-gitu, nggak takut? Nggak takut, tapi jadi banyak mikir sih. Kayak aku baru akhir-akhir ini yang merasa overthinking kayak, aku ngapain ya? bikin ini. Lu kenapa nggak pikirin dulu baru putusan resign ya? Kenapa resign dulu baru mikir? Iya benar sih. Tipikalnya berarti gitu kayaknya. Tipikalnya sih. Harus kayak dikasih action dulu baru mikir. Harus dikasih kayak pressure dulu gitu ya, baru bergerak gitu ya. Kalau nggak ada urgensinya nggak mikir gitu. Kenapa gitu? Semua generasi lu gitu nggak? Enggak. Oh nggak ya? Enggak. Iran kan masih generasi aku. Iran tipe yang mikir dulu baru dia akan. Iya benar. Dia harus dikasih, dia suruh action dulu, dia nggak bisa.
dia dia harus harus suruh mikir dulu bener, kalau enggak dia nggak gerak-gerak. Ya gue kadang suka pikir dong gitu baru Iya. bener-bener kayak gitu. Nah. Oke, jadi ini bukan masalah gini, cuman masalah tipe orang aja. Berarti lu memang tipenya harus cemplung dulu baru benar. Emang Belajar- Cici tidak belajar relate. berenang. Iya emang gue juga gitu. Tapi gue ya mungkin karena umur gue mungkin sekarang udah lebih bisa membalance gitu loh, nggak loncat dulu baru belajar. Jadi kadang-kadang oke, sebentar Nes, jangan loncat dulu gitu ya, buntut gue banyak gitu. Nggak sendiri. Ya kalau kamu kan masih sendiri kan, gue kan udah ada responsibility lain, jadi Benar. lebih mikirnya itu umur lah. Oke, nah terus abis resign, berarti resign. Oke, gue simpulkan lagi, berarti resign itu karena memang tidak berasa ada ruang untuk bertumbuh lagi. Jadi akhirnya memutuskan untuk resign dan sekarang baru mikir mau ngapain. Benar. Nah terus kan September ini dia mau cabut dulu kan 1 bulan ya, Yes. sabbatical. Lah itu mau Sabbatical. ngapain sabbatical? Nah, first thing waktu land di Sentani, aku bakal ke danau. Aku cuma Sentani itu apa? Jayapura? Sentani itu Jayapura, Oh, oke, tempat oke, tinggal. oke. Aku bakal ke danau. Aku bakal duduk, Mm-mm. diam. Terus jangan gitu dong. Gak apa-apa, lu kayak lagi bayangin aja. Nah, terus mungkin untuk 3 hari bakal digital detox. Keren banget gak gue? Nggak mungkin, percaya Keren sama gue banget tak. gak gue? Tahu nggak? Karena average screen time aku itu kayak 12, ini aja berapa? 29 jam. Ah gimana sih caranya? Gak satu today 29 jam. Gak Gue tuh make nggak sense, ngerti. gak Gue make nggak ngerti ya. Ini sama iPhone itu. Ini nakut-nakutin atau gimana? Satu hari aja 24 jam terus kita tidur kayak 6 I sampai know. 8 jam terus. Oke. Iya, nggak masuk akal sih. Daily 31 average-nya 31 daily jam. average, ya oke, Nggak mungkin masuk. kita aja yang nggak bisa baca data kayaknya. Mungkin. Bukan Tapi- mereka yang salah ya, kan teknologi nggak pernah salah. Bener, ini kayaknya yang lebih benar. Soalnya ini kemarin aku cek 12 jam average gitu. Oke. Ya, jadi you get my point lah. You 12 get my jam, point. 12 jam lagi. Ya kan? You get my point gitu. 2 jamnya makan sih. Nah, Kapan di- kerja? di Jayapura saya akan diam, saya akan kayak gitu, kayak wah danau 3 hari. ya. 3 hari. Setelah 3 hari Camping dong. mungkin. Kalau enggak gimana? Bawa makanan dong. Ci, karena di sana itu aku cuma 5 menit dari rumah aku ke Oh, bolak-balik lah ya. iya, buat balik. Oke. Nah, terus kan pasti bosan setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru saya berpikir lagi, aduh saya ngapain ya? Terus kayak sort out kayak oke, saya harus bikin ini, bikin itu. Iya. Misal bikin prep konten untuk apa, terus bikin Buat diri PPT sendiri ya, offering, iya, bikin red card yang baru. Coba bentar-bentar. Ini kan 3 hari dia sampai Santani 1 hari lah ya. Terus hari kedua, 3, 4 ini 4 hari di danau. Terus Iya. sisanya 26 hari ngapain? Itu prepping Itu, everything 26 hari. prepping. Oh. Iya kan? Karena ini aku baru Tapi belajar. jadi lu bakal nggak nge-post konten juga, sosial media off semua. Aduh, sosial media pengennya jalan sih. Gimana sih? Oke. Ya pengennya jalan sih. Nah aku baru belajar. Kan ada yang Asian matrix blah itu kan, yang Apa tuh? important not important, urgent not urgent. Oh Tahu ya, kan? rich dad rich itu kan dari Gitu si kan? siapa namanya? Iya rich Nah, dad poor dad itu. Kan ada kuadran gini. Robert Kawasaki. Biasanya orang bilang Ya. lakukan yang penting sama yang urgent gitu di sini. Tapi sebenarnya ini salah gitu. Kayak kan dia bilang lakukan yang ini, eliminate delegate yang ini, Nanti eliminate editor yang ini. harus dibikin Oke. deh kuadrannya. Tolong ya. Nah, tapi ketika kamu ada di kotak yang ini, kamu tuh running on Itu fire kotak apa? terus. Kotak apa? Ini kotak urgent and important. Oh, Kalau yang di iya. sini, nah, survival jadinya. survival jadinya. Mm-mm. That's what I've been doing for the last 3 months mungkin, kayak oke, just doing this and that. Tapi planningnya nggak jalan gitu, atau kayak the more strategical brainnya off gitu. Nah, what I wanna do di sabbatical itu lebih fokus ke area yang sini, yang apa important tapi not urgent. Contohnya health, mengembalikan tidur saya yang nggak benar, Oke. membenarkan makan, olahraga, dan apa lagi? Digital atau relationship. Oh, bentar. Tapi kan itu oke. Jadi rencananya dalam sebulan itu dibenerin semua. Iya, nggak make sense ya. Enggak. Ya bagi gue maksudnya Iya. gini. Oke, sebulan itu dibenerin semua. Terus nanti bulan kedua, bulan ketiga balik lagi. Balik lagi. Ke Gorani. Balik lagi. Aduh, Mana Pak. sih? Enggak dong.
Menyedihkan banget. Nggak, justru oke, nggak apa-apa, terusin aja dulu. I mean kan ini it's your ini kan plan lo gitu kan. Namanya manusia harus berencana lo gitu kan. Oke. Nah, jadi untuk memapping lah ya, what will you do next, Itu what's dia. gonna do, bikin sistem kehidupan dan segala macamnya lagi ya gitu. Bener. Oke. Dan menurut lo dengan lo sebulan itu cukup? Cukup, lebih bahkan itu udah bisa kayak napas, enjoy time dengan family, ya kan? Nah, balik-balik, wah udah di sini udah. Balik lagi dong ke sana dong, enggak dong? Kenapa balik lagi ke sini ya kalau gitu ya? Jadi percuma dong 1 bulan ini udah nggak dibayar. Ya bener sih. Mungkin Terus kayak sini lagi nggak usah kalau gitu, ngapain nih orang? mungkin gini kayak Gimana? at least ada yang lebih ke apa? Waktu masuk sini nggak kaget-kaget banget karena udah dicicil. Bukannya makin kaget udah dari abis enak-enak tiba-tiba fighting lagi. Kan enak-enaknya itu planning sambil planning. Oh, jadi ya sambil- intinya lo mau memplan biar hidup lo ada di sini terus. Semoga biar di sini tuh nggak banyak Nggak atau banyak ya, jadi Iya. rata balance gitulah ya. balance Mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, kalau di sini nanti bisa bikin apa ya? Bisa bikin PPT-nya dulu, bikin link-linknya dulu. Bikin PPT untuk diri sendiri. Bukan sih. Maksudnya PPT untuk klien, untuk offering, Oh, service-service. Oke. Ya Nah. berarti masih kerja juga dong sebenarnya Iya, dong. sebenarnya Cuman kerja emang loadnya sih. di Lebih dikit. lebih gitu. dikit aja karena waktu selama di kerja kantoran itu 9 sampai 5 udah to do list yang daily kantoran plus lagi yang side-nya gitu kan. Benar. Oke. Nah, ini gue bertanya nih ya Gitu, sekarang guys. ini. Sebenarnya kan kalau misalnya yang 9 to 5 and then side hustle itu kan banyak banget di generasi lo, gue temuin banyak banget. Itu udah pasti, bukan pasti, itu udah majority like that karena side hustle in this economy bla 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 bla, yang which is ujung-ujung mempengaruhi mental sebenarnya ya kan, karena kerja terus tanpa istirahat lah gitu kan. Lebih berat lah kerjanya, lebih berat, dibutuhkan kerjaan lebih banyak karena lifestyle juga lebih tinggi dibanding waktu kita milenial kadang-kadang 9 to 5 oke selesai gitu kan. Dulu 9 to 5 cukup gitu kan, dicukup-cukupkan kan lah gitu kan. Kalau kali gini kan nggak cukup, jadi banyak side hustle-nya. Nah, tapi menurut lu sampai harus seperti itu, berarti nanti balik lagi kan 9 to 5-nya hilang nih. Iya. Apakah lu akan balik lagi ke 9 to 5? Oh, balik ke 9 to 5 untuk Enggak, maksudnya setelah sabbatical. abis sabbatical, Nggak mau. nggak mau kan? Nggak Berarti kan mau. ya udah, berarti tetap Udah di nih, freelance aja. self-employed nih. Ya. Self-employed, freelance, self-employed gitu. Akan terus punya rencana bangun bisnis gak? Punya tapi iya, Tapi belum, self-employed dulu gitu. self-employed. Oke. Self-employed terus tapi rencananya mau ada tim gitu-gitu tetap. Iya. Di bidang apa, Pris? Media udah pasti. Komunitas. Jadi Mm-mm. media could be bisa bikin semi personal branding agency incubator, media, komunitas, sama pengen trip, buka kayak open trip jalan-jalan X naik gunung. Yang penting kayak trip aku kebayar gitu. Ngerti nggak ya? Oke. Tapi itu jadi kayak banyak lagi dong. Benar. Benar, in this economy satu doang tidak cukup. Terus nanti gimana kalau misalnya burnout? Kita sabbatical lagi. Oh gitu ya? Kenapa ya? Masih oke. Aduh. Tren sabbatical dari mana sih? Dari Kebanyakan TikTok loh, deh. Gen Z. Dari TikTok. Dari TikTok. Iya. Dan itu merasa oh ini keren nih, kayak sebuah aliran yang Karena kita mengikuti aliran Timothy Ronald, Iman Gadzhi, dan memang mereka sabbatical ya? enggak sih, mereka kayak emphasize on kayak ngapain lu kerja nanti pensiun baru pensiun gitu. Work as hard as you can now biar you can enjoy more of life. Mungkin kayak gitu naratifnya. Jadi naratifnya udah nggak ada lagi pensiun nanti gitu. Nggak ada pensiun nanti. Pensiun itu mah harus sekarang. Amazing kan? Amazing. Pensiun harus sekarang. Pensiun harus Oh, pensiun itu sama dengan sabbatical. Iya. Iya. Oke, jadi gue rangkumin dulu ya. So, ini YouTube pertama. Rangkumannya adalah Priska ini adalah seorang perantau dari Jayapura yang ngambil gap year. Iya. Terus memutuskan untuk nggak kuliah karena kehilangan kerja. Iya. Dan kerjanya di Jakarta, tapi habis kerja Jakarta 1 tahun resign, Yep. balik mau sabbatical 1 bulan, Yep. terus mau self-employed. Yep. Iya. Lu kalau bikin di CV Oke. kayaknya ngelamar nggak deh? Iya. Iya. Makanya kan Ya, udah nggak bisa. nggak bisa, nggak bisa 9 to 5 ya Ayo, udah, ayo. berarti all the way self-employed Iya. sama all the way bangun bisnis. Real. Kayak
yang aku ambil tuh sama dengan kalau di zaman dulu itu NATO. Jadi kayak menunjukkan ya udah gue nggak usah kerja yang jadi teller bank dan lain-lain yang nggak boleh harus ada tato gitu. Ya, lu sudah Stating dah kayak gue nggak akan kerja kantoran lagi, something kayak gitu. Oke. Tidak akan pernah kerja kantoran lagi. Ya dicatat. Oke, sip. Terus di stitch waktu aku kerja kantoran lagi. Buat thumbnail. terus nanti lu kerja kantoran one day terus diulik sama netizen. Terus kantornya Fraser. Ya kayaknya Fraser mau lah terima lu lagi lah. Iya mau lah. Ya nggak Brian. Aku baik.